pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya suatu bangsa. Dinamika yang terjadi di dalamnya menuntut adanya pemahaman mendalam, tidak hanya mengenai atraksi wisata itu sendiri, tetapi juga bagaimana pengelolaan dan pemasaran destinasi dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Manajemen Pariwisata, karya Isyah Astinadia Siregar. Buku ini hadir sebagai panduan komprehensif yang menawarkan pemahaman mendalam tentang dinamika industri pariwisata dari sudut pandang manajerial dan pemasaran. Disusun dengan pendekatan bahasa yang lugas dan mudah dicerna, buku ini menjadi rujukan penting bagi siapa saja yang ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana sektor pariwisata dapat dikelola secara efektif dan berdaya saing. Sejak awal, buku ini mengupas berbagai konsep mendasar bisnis kepariwisataan, sekaligus menyoroti peran strategis industri ini dalam perekonomian global. Pembahasan tentang bauran pemasaran dan komunikasi pariwisata menjadi salah satu kekuatan buku ini, memperlihatkan bagaimana strategi komunikasi yang tepat mampu meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata secara signifikan. Tidak hanya membahas teori manajemen pariwisata, juga menyajikan wawasan praktis yang aplikatif. Pembaca diajak memahami daur hidup destinasi wisata, pengembangan strategi pemasaran yang holistik, hingga teknik mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas wisatawan, dua indikator penting dalam mempertahankan keberlanjutan destinasi. Berbagai elemen vital dalam dunia pariwisata seperti suplai pariwisata, penyusunan paket wisata, pengelolaan akomodasi, kuliner, serta analisis segmentasi pasar juga dibahas secara rinci. Semua itu dikemas untuk memberikan panduan praktis bagi mahasiswa, pelaku industri pariwisata, hingga pengambil kebijakan, terutama mereka yang ingin mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing tinggi, sekaligus berkelanjutan di tengah ketatnya persaingan global. Lebih jauh, buku ini juga mendorong pembaruan pola pikir dalam mengelola destinasi wisata, menekankan pentingnya inovasi, kreativitas, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama dalam pengembangan sektor pariwisata masa kini. Melalui bahasan yang terstruktur dan dilengkapi contoh-contoh konkret, manajemen pariwisata menginspirasi para pelaku industri untuk tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan kekuatan materi yang relevan, mendalam, dan aplikatif, buku ini layak menjadi koleksi wajib bagi mahasiswa, akademisi, pelaku industri, maupun pengambil kebijakan yang ingin memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan berkontribusi dalam menciptakan industri pariwisata yang lebih inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan di era globalisasi. Anda bisa mendapatkan buku ini di Anda. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Industri pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya suatu bangsa. Dinamika yang terjadi di dalamnya menuntut adanya pemahaman mendalam, tidak hanya mengenai atraksi wisata itu sendiri, tetapi juga bagaimana pengelolaan dan pemasaran destinasi dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Manajemen Pariwisata, karya Isyah Astinadia Siregar. Buku ini hadir sebagai panduan komprehensif yang menawarkan pemahaman mendalam tentang dinamika industri pariwisata dari sudut pandang manajerial dan pemasaran. Disusun dengan pendekatan bahasa yang lugas dan mudah dicerna, buku ini menjadi rujukan penting bagi siapa saja yang ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana sektor pariwisata dapat dikelola secara efektif dan berdaya saing. Sejak awal, buku ini mengupas berbagai konsep mendasar bisnis kepariwisataan, sekaligus menyoroti peran strategis industri ini dalam perekonomian global. Pembahasan tentang bauran pemasaran dan komunikasi pariwisata menjadi salah satu kekuatan buku ini, memperlihatkan bagaimana strategi komunikasi yang tepat mampu meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata secara signifikan. Tidak hanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Aisyah Astina Siregar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Senang sekali akhirnya kita bisa tatap muka Waalaikumsalam. ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah di pagi hari yang sangat cerah ini, saya selaku General Manager Angkasa Media Literasi senang sekali Ibu berkenan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini di acara webinar nasional dengan tema Peran Gen Z dalam Manajemen Pariwisata Masa Depan Kreatif dan Berkelanjutan yang eh, sangat sesuai sekali dengan kita para Gen Z, terutama apalagi Ibu ini kebanyakan yang kerja di angkasa media ini Gen Z semua Ibu. Jadi luar biasa, materinya luar biasa. Saya Augitania Putri senang sekali Ibu sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini di Rabu 28 Mei 2025 yang akan langsung dipandu oleh moderator keren kita ada Mbak Cindy Aprilia Faiza dan tentunya Ibu sebagai narasumber. Untuk itu saya membuka acara webinar ini dan saya serahkan kepada moderator keren kita, kepada Mbak Cindy, dipersilakan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Kepada Mbak Cindy, kami Baik, terima kasih kepada Mbak Augi Tania Putri. Izin saya mengenali. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu ya Ibu. Mendapat daun si anak dara, di bawah sarang burung tempua, salam santun pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul pada kegiatan webinar kita di pagi hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Pimpinan CV Angkasa Media beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada Ibu narasumber hebat kita, Ibu Aisyah Asti Nadia Siregar, SPAR, MSC. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah menghadiri kegiatan webinar beserta rekan-rekan mahasiswa lainnya. Baik, selamat pagi dan selamat bergabung Bapak Ibu di dalam acara webinar nasional penerbit Angkasa Media Literasi. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan webinar kita. Yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu mengaktifkan kamera serta menonaktifkan audionya sehingga tidak terjadinya gangguan di saat webinar berlangsung. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab berakhir. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan melalui room chatnya, nanti panitia kami akan mengirimkan link absensinya. Yang ketiga, untuk sertifikat, video, materi, dan dokumentasi lainnya akan kami berikan melalui grup WhatsApp. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp kami, dimohon untuk bergabung terlebih dahulu yang akan diterapkan melalui room chatnya ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, untuk Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, bisa sampaikan dengan menggunakan fitur raise hand, mengaktifkan kamera dan audionya, sehingga mempermudah moderator untuk memilih 3 pertanyaan terbaik. Dan nantinya pasti akan mendapat royalti, yaitu sebesar pulsa gratis ataupun voucher 10% setiap pembelian paket di CV Angkasa Media. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber hebat kita. Beliau merupakan Ibu Aisyah Asti Nadia Siregar, SPAR, MSc. Beliau merupakan seorang akademisi, praktisi pariwisata, entrepreneur, dan sosok inspiratif di industri kreatif. Ibu Aisyah juga sekarang berperan sebagai dosen di Universitas Putra Bangsa, Kebumen, Jawa Tengah. Sekarang Ibu Aisyah aktif dalam penelitian dan pengembangan industri pariwisata berbasis komunitas. Tak hanya berkiprah di dunia akademik, Ibu Aisyah juga dikenal luas di industri pariwisata Indonesia. Ia terpilih sebagai Duta Wisata Riau di tahun 2022 dan meraih prestasi yang luar biasa yaitu sebagai Putri Pariwisata Nusantara di tahun 2022. Hal ini membuktikan dedikasi beliau di dalam mempromosikan keindahan dan potensi wisata Indonesia ke tingkat nasional.
Nah, kita sangat beruntung sekali karena Ibu Aisyah sudah menyempatkan diri untuk menjelaskan materi yang luar biasa kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh Bapak Ibu semua. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja sambut Ibu Aisyah untuk memberikan materi luar biasanya. Selamat pagi, Ibu. Halo, selamat pagi. Gimana Ibu? Gimana nih Sehat para ya, geng? Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Baik. kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, Ibu bisa nih Bu menjelaskan materi yang luar biasanya Ibu kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswanya Ibu. Oke, baik. Tapi sebelum dimulai, saya kayaknya nggak mau kalah deh sama moderatornya atau hostnya. Saya mau mulai dengan pantun nih. Boleh Ibu. Dibantu cakep nih. Naik Boleh. sepeda ke taman kota. Cakep, Bawa bekal tanpa plastik. Cakep. cakep. Dengan cinta untuk masa depan yang baik. Keren. Oke. Sekali Ibu. Sudah panas ya? Atau belum? Oke, kita akan masuk ya ke materinya. Saya izin share screen dulu. Boleh Ibu. Udah masuk. Belum bisa request ini, Mbak. Sebentar. Tunggu sebentar ya Ibu. Oke, sudah bisa. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Ibu. Oke. Hai para Gen Z. Ya. Oke. Kok belum jalan ya? Udah display belum ya? Sudah ya? Oke, baik. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membawa dengan judul Peran Gen Z dalam Manajemen Pariwisata Masa Depan Kreatif dan Berkelanjutan. Nah, kali ini Gen Z dituntut sekali ya peran pentingnya. Karena kalau Gen Z ini mut-mutan orangnya ya. Kadang ada ya dengan kalimat, udah aku nggak mood, tiba-tiba dia pindah kegiatan lain. Oh, udah nggak mood, aku mau pindah lagi yang lain. Nah, seperti itu nih Gen Z. Jadi sebenarnya Gen Z ini sangat penting dengan barbarnya itu juga akan merubah pariwisata yang kreatif dan berkelanjutan. Jadi seperti apa? Gen Z Z-nya apa ya teman-teman? Apa coba? Nanti kita bahas ya. Oke, selanjutnya perkenalkan dulu. Sebelumnya saya tadi sudah dijelaskan Mbak Moderator, terima kasih. Saya bisa dipanggil dengan Aisyah, akan membawa dengan peran Gen Z. Are you ready? Ready ya semuanya? Ready? Oke, yoi, lanjut ya. Oke. Di sini saya akan membawa 5 bahasan singkat tentang apa itu Gen Z, terus apa tantangan pariwisata, kemudian bagaimana sih teknologi ke depannya, apakah bisa dipegang sama Gen Z, terus peran nyatanya Gen Z ini hanya hoax atau bisa dijadikan realita. Nah, gitu. Terus bagaimana strategi berkelanjutan menuju masa emas ya, generasi emas 2030 itu bagaimana? Nah, kita tahu dulu nih Gen Z itu apa ya, siapa orangnya dan bagaimana coba.
Oke, Gen Z. Gen Z itu adalah yang tumbuh bersama teknologi dan medsos. Jadi beda dengan yang sebelum-sebelumnya ya, yang milenial, baby boomers dan sebagainya. Di mana dulu itu masih pakai telepon koin. Nah, sementara kita udah menggunakan handphone yang udah nggak ada antenanya lagi. Udah beda. Jadi udah masuk ke dunia sosmed, udah pakai Instagram, udah pakai TikTok. Kalau dulu hanya Facebook atau BBM, tukar pin BBM. Mungkin anaknya zaman sekarang udah nggak merasakan lagi BlackBerry ya, tukarnya pin BBM dan lain sebagainya. Nah, Facebook mungkin nanya bahasa lagi di mana, itu pakai L4G1 di mana D1 M4 N4 mungkin ya. Dan saya juga melewati masa itu. Jadi teman-teman tenang, kita melewati masa semua fase ya. Jadi kita menikmati dari prosesnya HP tumbuh menjadi Android dan bahkan menjadi yang lebih tipis. Nah, Gen Z itu tumbuh dari tahun 97 sampai 2012. Ini kayaknya semua masuk kategori ya teman-teman sini. Atau bagaimana? Kayaknya pada muda-muda semua ini. Apalagi dari angkasa media ya, katanya tadi di awal adalah Gen Z semua nih staffnya. Wah, ini cocok banget nih. Mungkin bisa sambil jalan dengan angkasa media juga bisa untuk mengembangkan pariwisata yang lebih lanjut. Karena pariwisata itu setiap orang itu butuh wisata. Jadi pariwisata tuh nggak pernah ada matinya. Yakin. Kantor stres, healing nggak? Iya. Dengan cara study tour, atau study banding, atau study biru. Kemudian apalagi? Banyak hal yang membuat orang butuh wisata. Ngopi aja kuliner dianggap ya. Eh, aku pusing nih ngopi dulu atau healing dulu. Nah, gas. Ya, kalau Gen Z jawabannya no wacana, langsung aja sak gas gas selesai gitu ya. Kemudian karakternya lain adalah karakter kreatif. Ada aja yang dibuatnya nanti. Nanti kita akan bahas ya. Terus dia pintar kolaboratif, terus ada socially conscious, dia peduli, tapi dengan menunjukkan empatinya itu dengan kegiatan atau langsung tindakan. Dia nggak perlu kata-kata dulu, tapi action dulu baru kata-kata. Itu tipikal Gen Z. Kalau kebalikan dia nanti mut-mutan, kemudian orangnya, gitu ya. Oke, kita lanjut next. Nah, kemudian ada kekuatan Gen Z. Gen Z itu pintar sekali dengan karena dia hidup dari medsos, jadi dia pintar storytelling, waktu update status dia pintar membuat tatanan dari story, misalnya dari ini siapa nih di sini yang anak senja? Saya mau tanya deh. Kan biasanya ada ya captionnya tuh, good banget tuh. Kadang ada juga cuma emoticon. Nah, itu tipikal Gen Z banget tuh, mudah ditebak ya. Atau Instagramnya nol postingan. Itu bisa ya. Banyak hal tentang Gen Z, terutama dia bisa pintar storytelling sebenarnya. Dia bisa membuat narasi atau deskripsi yang menarik di medsos, sehingga orang tertarik untuk melihatnya sampai akhir. Terus ada akses digital yang tanpa batas. Semua aplikasi dia ngerti. Karena apa? Udah masuk ke dunia AI. Jadi dia, wih, keren sekali ya. Ketika dia udah masuk ke dunia AI, AI itu ibaratnya robot membantu kita. Yang dimana zaman dulu untuk mencari Google itu susah sekali ya, harus ke warnet dulu. 1 jam tuh bayar berapa ya zaman dulu? 5.000 apa ya? Atau itu udah mahal sekali ya? Atau udah murah sekali? Nah itu juga beda. Kalau zaman sekarang udah menggunakan handphone, kapanpun itu bisa digunakan. Bahkan mungkin teman-teman yang masih mahasiswa UTS atau tugas-tugas pasti udah menggunakan aplikasi-aplikasi Google atau korporasi, ChatGPT, apa lagi? Banyak ya teman-teman yang bisa diakses. Kemudian entrepreneur dan volunteer. Tidak perlu menunggu usia 40, 50, tapi dari usia muda bahkan dari SD SMP itu si Gen Z ini udah bisa menjadi seorang entrepreneur. Dia nggak malu dengan hal apapun, dia terabas asal ujung-ujungnya apa? Cuan. Ya enggak? Pasti seperti itu ya teman-teman. Jadi itu luar biasa dan itu peluang menurut mereka. Nah, ini nih, siapa nih yang nggak kenal dengan ini nih? Kita coba lah ya. Semoga suaranya terdengar.
Pola Gen Z lagi. Kedengeran nggak ya? Kedengeran kok. Belum diputar, Ibu? Kalau sekarang? Nggak dengar, Ibu. Ini sebenarnya lagu Stay Free ya. Nah, mungkin sekilas tanpa dibilang juga teman-teman udah kayaknya pada ngerti yang video sempat viral ini menggunakan lagu yang saat ini ya. Itu lagu Stay True. Polanya siapa lagi? Ya siapa lagi kalau bukan Gen Z ataupun milenial. Jadi seperti itu. Untuk viral di zaman Gen Z itu sangat mudah. Buat aja gerakan aneh, tapi kalau dapat itu yang berdampak positif. Cepat viralnya. Jadi seperti itu. Nggak ada lagi yang kategori selamat datang di Indomaret atau di Alfamart atau welcome. Ini kan di kantor pelayanan publik. Itu mereka berani membuat emoticon dengan musik yang seperti itu. Karena apa? Dunia Gen Z itu adalah gabungan visual, audio. Dia tidak akan menyukai teks, tapi dia lebih suka gambar, video, ataupun audio. Cuma tiga ini yang mereka suka. Teks itu nggak akan dibaca. Disuruh baca buku, dan sebagainya enggak. Tapi ketika digabungkan dengan adanya gambar di dalam buku, nah itu yang akan menarik. Jadi textbook seluruhnya teks itu enggak akan membuat mereka menyukai. Tapi ketika digabungkan dengan hal gambar pendukung support, nah dia akan penasaran dengan teks di bawah seperti itu. Jadi teman-teman udah tahu ya karakter atau ciri tipikalnya. Hal apa yang membuat menarik daripada si Gen Z ini. Dan ini ketika diterapkan di tempat wisata atau di tiket masuk dan sebagainya itu pasti bakal banyak yang datang. Tempat wisata yang tidak terkenal aja ketika Gen Z datang sebagai influencer tuh, oh guys, saya lagi di pantai dan tiba-tiba, wih pantainya pasirnya warna pink. Nah, bentar aja dia ngomong seperti itu, viral, orang banyak yang datang berkunjung. Karena efeknya luar biasa ya, dengan sekali uh, ngobrol di dunia sosmed seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita kembali lagi ke bab kedua yaitu tantangan pariwisata tentang Gen Z. Tadi udah dijelaskan, sekarang kita lihat dulu apa sih tantangan di Gen Z ini? Apakah jalannya mulus terus? Kayaknya nggak ada ya hidup yang sempurna. Pasti ada struggle-nya, jatuh bangunnya ya. Kita lihat lagi tantangan pariwisata. Oke, tantangan pariwisata itu dibalik keindahan tempat wisata itu pasti ada tantangan besar yang dihadapi. Karena apa? Kalau indah berarti pasti orang datang, rame, viral. Udah, habis tuh. Konservasi nggak ada lagi yang datang. Kalau misalnya di sungai itu kalau nggak ada dam ataupun pembatas, itu habis. Terus pantai juga, kemudian hutan-hutan kalau nggak di laut juga. Terus makanya banyak bakau-bakau yang ada di sungai ataupun di perairan. Itu untuk menyelamatkan apa? Keindahan alam tersebut. Kemudian dunia makin digital, pelaku pariwisata harus cepat beradaptasi. Orang tua itu pasti udah kenal teknologi, apalagi emak-emak ya. Terus update, lagi di sini guys, lagi di sini guys. Setiap detik, setiap menit itu update. Karena apa? Dia shock dengan masuk dunia digital dan dia mengira itu adalah dunia baru. Wow, ini yang belum pernah saya dapatkan di sebelumnya. Jadi saya ketika mau masuk ke dunia ini hal yang baru dan langsung beradaptasi itu langsung cepat muncul ke atas seperti itu. Ini saatnya Gen Z yang turun tangan. Bukan berarti turun tangan gini ya, beda. Ini adalah actionnya teman-teman, ide liar, ide brilian, ide yang wow sekali itu ketika generasi peduli, kreatif untuk menjawab tantangannya itu. Nah, tantangan-tantangan seperti ini nanti saya akan memberikan contoh beberapa gambar.
Ini kita pahami poinnya dulu. Ketika iklim datang, musim hujan, atau sekarang, ya sekarang pada banyak musim hujan ya. Jadi kita bisa kategorikan bagaimana tempat wisata itu bisa berkembang ketika iklim masuki hal itu. Nah, itu tantangan. Kemudian over tourism. Pantai yang viral itu akan didatangi misalnya harusnya per hari itu cuma 500 orang, ternyata di sana didatengin 1.500, tiga kali lipat ya. Nah, itu over tourism. Karena apa? Pasir-pasir yang diinjak, kemudian pohon-pohon, terus air atau sampah itu pasti akan berdampak fatal sehingga itu menjadi over tourism. Termasuk goa-goa juga kalau didatangin banyak orang itu bisa eh, apa ya? Untuk konservasi alamnya itu udah hilang. Tidak ada lagi untuk menjaga alam, tapi apa? Orang untuk selfie udah pulang. Yang penting selfie pulang. Transformasi digital. Ya, HP saya pikir semuanya udah punya Android dan teman-teman pasti dikit-dikit update story atau yang tipikal ini ya, jalan dulu story-nya nanti pas di rumah. Berarti kalau dia update story dia lagi rebahan gitu ya. Kemudian ini kita memasuki dari masa peralihan masalahnya ya. Kita masuk di pandemi dan pemulihan. Bayangkan di waktu COVID 2020 itu pas kita hancur-hancurnya minus-minusnya itu wisata gimana? Semua di stop kan ya? Nah, itu gimana cara untuk menangani hal konservasi alam tersebut untuk biar dia tetap jalan kan banyak ya waktu COVID kemarin saya pernah dengar itu misalnya kayak kebun binatang itu binatang udah kurus-kurus nggak terurus ya karena orang pada menyelamatkan nyawa masing-masing ketika COVID tersebut jadi alam terbiarkan tanpa ada yang menghandle. Oke, kunci dari pariwisata itu sebenarnya simpel. Kita harus paham dulu 4A-nya tersebut. Sebenarnya awalnya itu adalah 3A, tapi itu bisa lama-lama berkembang menjadi 4A. Ketika 3A itu yang pertama adalah nih, action, daya tarik wisata. Ketika masuk ke suatu tempat, kita harus tahu dulu daya tarik tersebut. Ketika udah tahu daya tarik, baru masuk ke akses. Bagaimana orang bisa sampai ke tempat itu? Dipermudah. Jadi misalnya jangan sampai pantainya bagus, ini nggak ada jalan-jalan putus misalnya habis gempa atau habis banjir dan sebagainya. Orang nggak akan datang ke tempat wisata. Jadi perlu juga akses. Kemudian ada amenitas, itu fasilitasnya. Fasilitasnya seperti apa? Itu bisa jadi akomodasi ataupun resto. Nah, ini orang perlu. Ketika udah wisata, pasti dia cari minum, cari makan, lapar. Manusia itu konsumtif. Nah, ini bisa dikolaborasikan. Pariwisata tuh nggak bisa jauh. Makanya pariwisata sebagai devisa negara itu mempengaruhi sekali. Karena apa? Setiap orang butuh wisata. Gen Z aja yang malas ngeluarin duit, tapi kalau lihat cilok 5.000 pasti dibeli. Atau lihat apa ya jajanan telur gulung gitu misalnya, itu pasti dibeli dan itu akan berdampak kepada warga lokal yang menjual tersebut. Jadi kita saling menguntungkan sebenarnya. Dan ini yang 4A itu adalah ancillary, itu adalah pelayanan tambahan, itu seperti jasa. Nah, 4A ini nggak pernah hilang. Jadi ya teman-teman. Oke, nih saya masuk ke foto ya. Saya mulai dari sebelah kiri dulu deh. Nah, ini bagus sekali gambarnya. Tapi ketika orang datang beruntun atau ya kita jadinya lautan manusia. Tidak indah lagi foto-fotonya. Dan di situ udah mulailah pembatas pagar ini ya yang saya kasih panah ini. Nah, pembatas pagar. Nah, ini kan udah nggak alami lagi. Jadi mengganggu foto estetik kita. Seperti itu. Kemudian nih ke samping ini masa COVID ya, di mana kita langsung mengenal Zoom, Google Meet. Iya nggak? Kalau nggak ada COVID itu kita nggak tahu Zoom itu fungsinya apa. Padahal di luar negeri sana, itu Zoom udah sering digunakan untuk pertemuan antar negara yang menghemat biaya untuk datang. Jarak juga aman gitu ya. Kemudian di sebelah sini, waktu COVID itu pasti semuanya menggunakan masker yang dikit-dikit hand sanitizer. Dan itu menjadi ladang bisnis ya. Mungkin maskernya dihias dengan tempat wisata gitu. Atau buat nama. Nah, dikit-dikit apa? Entrepreneur. Itu siapa lagi pelakunya kalau bukan Gen Z? Gen Z waktu itu pasti banyak menjual frozen food ya, antar ke rumah free gitu. Seperti itu. Kemudian ini tantangannya lagi
air terjun misalnya. Jangan sampai kita karena tantangan iklim tadi, misalnya lagi kering nih kemarau, air terjunnya nggak terjun gitu. Gimana ceritanya ya? Jadi dipastikan dulu kita lagi masuk iklim yang tepat. Kalau iklim yang nggak tepat, jangan sampai ke sana. Sia-sia, zong, nih contohnya. Air terjunnya nggak ada yang terjun ke bawah. Jadi sama aja ya. Kemudian nih yang di bawah ada mobil sama hewan. Nah, ini kan harusnya kita dilarang untuk memberi makanan semena-mena ya. Kita nggak tahu menu makanan yang mereka memang udah khusus bergizi bagi hewan tersebut. Sementara kita semena-mena ngasihnya itu sebenarnya nggak boleh. Dan ya manusia ketika ada peraturan pasti dilanggar. Kemudian ini ada Merapi, ini di Yogyakarta, di mana dulu adalah tempatnya gempa, tapi orang-orang sekitar itu bisa mempacking hal itu menjadi sebuah tempat wisata dengan apa? Napak tilas gempa bumi 2000 bla bla bla. Nah, itu orang juga pakai napak tilasnya pakai apa? Pakai jeep. Karena apa? Di sana itu tempatnya itu sangat apa ya terjal, ada bebatuan dan sebagainya. Jadi orang ada sensasional ketika naik jeep itu melihat eh, juru kunci Merapi dulu. Jadi kita pergi ke rumahnya Mbah Marijan, kemudian kita lihat beberapa museum yang yang udah musnah ya. Jadi kayak jamnya gempa waktu itu misalnya menunjukkan pukul 12 ya berapa itu masih utuh dengan debu-debunya semuanya itu jamnya langsung mati karena langsung gempa gitu ya. Kemudian hewan-hewan yang masih hidup di sana itu udah tinggal tulang-tulangnya aja dan itu semuanya dimuseumkan. Itu kerennya. Jadi dibuat sebagai ide wisata. Nah, siapa lagi yang buat itu adalah komunitas pemuda-pemuda di sana dan mereka bekerja sama, akhirnya itu juga menghasilkan ekonomi untuk mereka. Jadi pariwisata itu saling menguntungkan, multidisiplin ya. Nah, di bawah ini juga sama over ya. Oke. Kemudian nih, ini siapa lagi nih kalau bukan bentuk urut seperti ini ya. Oke. Kalau ini gimana kalau nggak dilihat di tempat wisata nggak ada loh. Semuanya ada. Padahal itu sangat merusak. Merusak kealamian atau apa ya, bentuk aslinya daripada wisata alam tersebut. Jadi ada tiba-tiba ada bunga-bunga, nih angsa ya, di pojok sana nih botol-botol, nih besi, nih kawat-kawat, ini ini penguasa bumi ya. Ketika emak ada turun itu udah udah menang semuanya. Nah, ini semuanya bentuk love. Nah, ini juga sebagai tantangan untuk kita. Gimana kita cara mempertahankan kealamian, tapi kita tidak hilang dengan cinta gitu. Adek, cinta tidak selamanya indah deh. Gitu ya. Kita, oke. Ketika udah masuk tantangan, kita masuk lagi yang ketiga, yaitu adalah teknologi pariwisata. Kita klik dulu teknologi pariwisata. Ini, Gen Z. Melihat dengan pariwisata zaman now, itu pasti tidak lepas dari HP. Ada nggak satu hari teman-teman yang nggak lepas pegang HP? Bahkan dia bisa zoom aja tuh pasti teman-teman lagi pegang HP juga. Padahal nggak ada yang dilihat notif gitu, cuma buka menu, kunci, udah bolak-balik TikTok, Instagram, udah letak lagi. Tapi itu ada kepuasan tersendiri, ya nggak? Karena itu Gen Z tidak bisa lepas dari sosmed atau teknologi. Karena memang hidup di zaman itu. Banyak ya, eh, ketika teknologi persata itu masuk, teknologi itu masuk, ini akan masuk ke misalnya memesan tiket lewat aplikasi, nggak perlu lagi datang ke kantor gitu. Kemudian review, kalau nggak suka nih sama tempatnya, udah itu pasti bintang satu dibuat ya di alamat website atau Google Maps-nya, dan itu testimoninya akan terpampang seperti itu. Kemudian ini ada augmented reality, kemudian ada ini nomor satunya itu ya agak hilang tulisannya. Kemudian ada big data, AI, terus digital payment. Kita lihat nih. HP-nya teman-teman
100% atau masih 80% aplikasi ini ada di HP teman-teman? Rata-rata ada semua nggak? Ada ya pasti ya. Canva, CapCut, Google Form, TikTok, Instagram, Traveloka. Ya tinggal buka Google aja udah selesai gitu ya. Kalau TikTok, Instagram kayaknya teman-teman udah wajib punya. Terus CapCut, ngedit video, terus ada Canva yang otomatis ya. Itu teman-teman semuanya udah punya tools digital. Gen Z itu rata-rata nggak pernah bawa duit. Semua apa-apa scan. Karena apa hidup di zaman itu? Mereka lebih malas bawa dompet daripada malas bawa HP. Semua simpan di HP. Apa-apa dikit barcode, barcode. Seperti itu ya. Masuk tiket wisata pun sekarang udah barcode ya. Jadi ketika melihat solusinya itu, mereka langsung teknologi dipasang di mana-mana, termasuk tempat wisata. Dan membuat orang datang lagi. Jadi teknologi itu sangat membantu. Nah ini pas kebetulan saya ya, ini di Museum History of Java. Ini saya tentang apa ya? Ini di belakangnya tentang pengaruhnya Buddha masuk ke Jawa ya, dan mungkin ada bumi dan sebagainya. Nah, ketika di barcode kita akan keluar augmented reality seperti ini. Dan itu ada sensasional kita bisa melewati hal seperti itu. Keren-keren teknologi sekarang ini. Oke, kita lanjut ya. Nih, masuk. Kita ngopi dulu nih. Ngopi aja tuh pakai barcode. Dikit-dikit kris, dikit-dikit kris. Ini tiket masuk wisata. Bahkan juru parkir pun pakai kris. Jadi nggak ada alasan kabur-kaburan ya. Ini sampai bapaknya ini print barcode-nya di bajunya. Apa ini kan juga di tempat parkir wisata atau kuliner. Nah, ini sangat berpengaruh. Dia udah scan loh. Bahkan bapaknya buat ID card ya. Pakai tali. Nah, itu sangat pengaruh ya. Itu kerjasama apa? Itu bapaknya juga dari dinas ya. Dinas bekerja di tempat di sana itu sebagai yang di sana dan ya mas ini semoga suaranya terdengar ya. Oke. 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 Itu adalah sekilas di teknologi pariwisata di mana tempat wisata udah ketika udah masuk teknologi orang udah mau masuk museum. Museum itu udah dibuat murah tapi banyak yang nggak datang. Nah, itu kelemahannya ya. Jadi di sini karena adanya teknologi orang mau datang lagi karena apa? Dia pengen coba. Gen Z itu dia harus melakukan dulu. Kalau nggak ada aktivitas dia nggak akan mau lihat. Kalau disuruh membaca di teks bawah, misalnya patung ada teks gitu in Indonesia sama in English nggak mau. Tapi ketika ada teknologi dia akan mencoba. Ketika udah coba nih turun tangan, oh ini ya rasanya. Oh ini ya. Nah itu dia ada kesenangan tersendiri. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke peran nyata Gen Z ketika udah kita lewati tantangan dan teknologi ya. Nah, Gen Z itu bukan hanya penikmat wisata, tapi dia sebagai penggerak perubahan. Makanya tadi saya mengajak teman-teman itu untuk sebagai penggerak itu bagaimana biar teman-teman nggak jalan di tempat, tapi teman-teman bisa menguasai perubahan dunia gitu. Teman-teman lah yang akan membawa yang generasi baby boomers yang atas-atas semua. Ayo kita nggak hanya menikmati wisata, tapi kita bisa memberikan perubahan yang dampak luar biasa dengan apa? Menciptakan konten, kemudian edukasi, terus apa ya, kolaborasi dengan akademis atau OPD daripada dinas-dinas itu juga bisa. Yang jelas dia masuk ke komunitas yang peduli lingkungan. Contoh Pandawara.
Panda warna tuh siapa? Ada generasi yang udah uban-ubanan atau baby boomers? Ya, anak muda semua. Nah, dengan seperti itulah peran nyata Gen Z itu terlihat real, bukan hoax aja. Jadi gitu, dia tetap mempertahankan eh, berbasis alaminya itu ekowisata sehingga pariwisata itu bisa berkelanjutan, nggak mati di tempat. Bayangkan kalau COVID kemarin mati di tempat, udah selesai gitu ya. Oke, next. Nah, peran nyatanya Gen Z itu pasti rata-rata menggunakan handphonenya untuk sebagai konten. Dia cuma video 1 detik, 3 detik, 4 detik. Udah ketika pulang tuh digabungkan video buat VOV ini. Nah, dengan gabungkan musik yang lagi naik-naiknya atau viral seperti itu. Kemudian adanya pemandu wisata virtual. Sekarang itu ada Aturin juga ya. Jadi waktu zaman COVID itu semua yang ke virtual naik semua. Orang memanfaatkan teknologi. Sehingga memandu wisata pun kita nggak perlu ke tempat wisata, tapi dia bisa berwisata lewat maps yang dijalankan di aplikasi. Kemudian ekopreneur, dia peduli tetap ke lingkungan, tapi dia ingin mengembangkan ekologi atau alami lingkungannya. Contoh baju-baju ekoprint ya, itu dia hanya memanfaatkan beberapa daun, ya banyak jenis daunnya ya, ada daun jarak, ada daun jati dan sebagainya itu dibuat kemudian masukkan dengan kain putih yang masih polos, terus digulung, direndam atau direbus. Nah itu masuk ke ekopreneur tersebut. Nah, itu jadilah baju. Wah, dan itu harganya lumayan ya, 250 ke atas. Oke, next. Nah, pertanyaan ini, apakah teman-teman udah pernah terlibat pariwisata kreatif atau ramah lingkungan nih sampai saat ini, sampai di usia teman-teman sekarang? Pasti ya. Karena di sekolah SD aja itu udah disuruh bawa tanaman. Satu orang satu pot, iya nggak? Kayaknya melewati hal itu sehingga beberapa orang itu udah kenal dengan ramah lingkungannya tersebut. Jadi sepertinya jawabannya semuanya teman-teman udah pernah melewati hal ini gitu. Atau tanam pas pramuka gitu, atau pariwisata kreatif pas event. Event itu masuk kreatif ya. Event itu ada kepanjangan dari MICE, yaitu meeting, incentive, conference, sama event. Itu teman-teman bisa masuk ke ranah tersebut. Oke ya, next. Nah, ketika teman-teman udah bisa ternyata Gen Z tadi, dia nggak bisa bergerak sendiri. Jadi dia adalah jembatan antara si anak. Sekarang ada Gen Alpha juga malah ya, Gen Alpha, Gen Beta. Nah, dia tuh sebagai jembatan dengan generasi atas. Dia yang akan menghubungkan hal tersebut. Kemudian ada kolaborasi dengan komunitas dan UMKM. Gitu. Dialah kalau UMKM bergerak sendiri itu nggak bisa. Tapi ketika influencer didatangkan, sebenarnya nggak harus influencer sih, nggak harus Raffi Ahmad yang datang atau nggak harus artis-artis ternama yang datang. Tapi kita sendiri penggerak itu bisa. Asal kita bisa mempackage-nya dengan menarik. Karena orang melihat dari awal aja, keren nih, pasti dia mau lihat sampai habis. Tapi ketika di awalnya udah nggak gong, dia nggak akan masuk ke belakang-belakang, pasti ditinggal. Apa contohnya ya? Ketika iklan sekarang ini ada sampo ya, sampo. Kalau sampo hanya ya cuma pamer rambut yang bagus dan sebagainya itu biasa. Tapi ketika diajak dengan kolaborasi antar generasi, contoh itu ada sampo apa ya merek samponya saya lupa yang diperankan oleh Keanu. Kan itu ngelawak ya stand up comedy juga di dalam iklan, tapi orang membuat penasaran dia mau lihat sampai habis. Nah, ini ide siapa lagi kalau bukan Gen Z. Dan dia akan mengkolaborasikan hal itu lintas generasi. Jadi dia nggak bisa bergerak sendiri. Gitu ya. Itu peran nyata Gen Z dan kita terakhir itu masuk ke strategi berkelanjutan. Strategi berkelanjutannya itu seperti apa? Kita lihat teman-teman bisa ngapain aja nih. Nah, jadi teman-teman kalau wisata itu udah bisa tanpa plastik lagi. Sebenarnya itu udah langkah awal.
Teman-teman udah nggak bawa botol plastik lagi, tapi teman-teman mengganti. Nah, ini ada saya bacakan misalnya udah prepare dengan jas hujan. Jadi nggak beli lagi gitu, yang sekali beli terus buang gitu. Nah, itu kan dampak plastik lagi yang 5 ribuan gitu ya. Kemudian ada tumbler, karena apa bisa diisi ulang. Terus ada kotak makan mainan yang plastik ya. Jadi dia bisa nggak yang buang langsung itu pakai styrofoam. Nah, itu styrofoam itu habis untuk daur ulang itu sangat lama sekali ya. Jadi lebih baik teman-teman membawa kotak makan tersebut. Terus lap tangan atau sapu tangan. Kemudian ada tas kain atau itu sebagai goodie bag atau apa ya, biar teman-teman nenteng hal apapun itu mudah. Misalnya ke Indomaret atau ke Alfamart, itu teman-teman nggak perlu lagi minta plastik di sana. Teman-teman tinggal mengeluarkan. Makanya kita masuk ke reduce. Ini strategi berkelanjutan ada reduce, replace, dan reuse. Reduce itu adalah menghemat. Kita tidak perlu memberi hal mewah. Yang penting itu adalah fungsinya. Kemudian replace, kita menggantikan hal yang zaman dulu kuno itu dengan hal yang baru. Kayak tumbler. Tumbler itu kayaknya udah mulai ya go green semua saat ini. Dan udah mulai wisata tanpa plastik gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah reuse. Itu bisa dimodifikasi lagi dan sebagainya. Kemudian itu ada lagi konservasi budaya dan alam. Budaya ini tidak hanya kita merupakan budaya atau ciri khas suatu daerah, tapi dia bisa melestarikan hal tersebut. Misalnya, ketika ada event atau tidak harus ada event, ketika orang berkunjung di suatu tempat, misalnya aja entah di Sumatera gitu ya, atau di Jawa atau di manapun, ada tari-tarian sambutan waktu orang datang atau ada kostum sehingga orang wisatawan bisa mencoba kostum tersebut. Itu tuh tidak hanya di Indonesia, di Korea pun juga ada. Misalnya yang pakai hanbok itu dia enak banget ya kalau dilihat, dia ibaratnya udah sampai Korea padahal masih di Indonesia gitu. Nah, itu juga termasuk konsumsi besar budaya. Kemudian budaya itu banyak ya, tidak hanya tari-tarian atau kostum dan sebagainya. Banyak hal yang bisa menarik hal tersebut. Misalnya seni juga termasuk gitu. Terus ada konservasi alam yang jelas ketika kita ke wisata pantai ataupun sungai itu jangan sampai kita membuang plastik di sana karena itu akan menghambat konservasi tersebut. Kalau dapat malah tanam bakau gitu ya, itu juga akan membantu konservasi tersebut menghindari banjir. Partisipasi kebijakan lokal ini harus kerjasama. Contohnya kayak Pandawara itu dia udah mau membersihkan sungai. Kalau di packing menjadi tempat wisata itu udah bagus sekali ya, good gitu. Tapi ketika Pemda itu membiarkan, oh udah ada yang membersihkan, oh aman nih, sama aja nol. Jadi dia tidak ada ekspresi yang lebih untuk menangani kebijakan lokal tersebut. Jadi di atas itu harus ikut ya. Jadi ada pentahelix ya namanya. Itu akademisi ikut ya. Ada rumusnya itu ABCGM. Kalau saya sih ingatnya itu ya. Akademisi, bisnis, community, G-nya apa? Government, terus M-nya media. Ini 5 yang nggak bisa hilang. Itu pasti saling kolaborasi. Akademisi pasti kolaborasi dengan media, terus di community juga pasti mempersonalkan branding daerahnya, pasti pakai handphone juga kan untuk buat story-story. Itu juga saling kolaborasi semuanya. Oke ya, next. Nah, peluang karirnya itu teman-teman bisa menjadi seorang tour designer. Dengan apa? Canva udah banyak. Canva itu teman-teman nggak perlu punya basic design. Teman-teman bisa kapanpun menggunakan Canva itu di aplikasi secara gratis. Kan ada ya yang berbayar sama gratis. Gratis saja digunakan dulu udah teman-teman udah bisa. Asal apa? Idenya jalan. Ide itu mahal ya teman-teman. Ide itu nggak bisa dibeli. Walaupun misalnya kita tuh apa ya lulusan dari SMA ini sama SMA ini nilainya sama. No, tapi kualitas value ide pikir itu pasti berbeda. Nah, di situ. Kemudian teman-teman bisa menjadi seorang digital marketer. Admin sosmed aja itu teman-teman udah menjadi peluang.
udah setara UMR kalau adminnya. Asal teman-teman bisa mengkolaborasi dengan packaging yang menarik. Atau tergantung konsekuensi deal-dealannya. Mungkin dia hanya untuk berapa postingan. Tapi setidaknya itu udah dapat setengah dari UMR, teman-teman udah terpegang. Gitu, tergantung deal-dealannya ya. Kadang ada cuma ingin membuat digital apa ya, company-nya video company profile atau proposal company. Nah, itu teman-teman bisa ambil peluangnya. Kemudian ada ecopreneur, kita sebagai peduli lingkungan, tapi kita bisa hasilkan cuan dari gitu, itu bisa masuk. Kemudian ada konten, konten strategis, itu tidak lepas dari HP lagi-lagi konten. Teman-teman pengen dibuat apa? Artis-artis itu kalau dilihat dia bisa ngedit sebanyak itu no, dia pasti pakai jasa. Dia udah melaksanakan semua tempat didatengin atau kuliner atau semuanya. Habis itu ngedit enggak, dia akan serahkan bagian konten dan cuan ke konten. Dan itu juga berdampak pariwisata yang dikunjungi. Itu jadi teman-teman menjadi sebuah peluang ya. Peluang itu sama dengan bisnis. Jadi tangkap dulu momennya. Momennya lagi apa nih? Misalnya hujan, ya teman-teman siapkan aja payung sama jas hujan di tempat wisata. Itu akan jadi sebuah bisnis. Jadi semudah itu sebenarnya teman-teman asal kita ada kemauan. Gen Z kayaknya udah jauh-jauh dari kata gengsi ya. Oke, next. Masa depan, masa depan pariwisata nggak keluar ya. Masa depan pariwisata itu tidak lepas dari digital. Jadi teman-teman menjadi seorang entrepreneur pariwisata, teman-teman akan menyeimbangkan itu ada kreativitas, konservasi, sama kenyamanan. Kalau nggak nyaman, datang ke tempat wisata pasti akan pulang. Nggak akan datang 2 kali. Tapi kalau ada hal baru lagi di tempat wisata, teman-teman pasti akan datang. Waktu aku datang nggak ada ini nih. Ih, kita ke sana lagi yuk. Saya mau pakai kostum ini misalnya. Udah datang. Seperti itu. Ini ya, ada green tourism, di atasnya ada smart tourism sebenarnya. Smart tourism itu yang kita bisa, HP itu nggak hanya smartphone, tapi smart people juga. Teman-teman bisa unpacking hak pikiran teman-teman itu di tempat wisata, jadi smart tourism dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Terus ada green tourism, kita peduli dengan lingkungan, tapi kita bisa mengajak, misalnya kayak wisatawan bule. Bule itu kalau diajak tempat-tempat yang lagi modern dia nggak akan mau. Dia maunya ke back to nature. Diajak ke sawah, cara nanam padi, cara membajak sawah, terus kenalkan hewan-hewan sapi yang untuk di sawah. Dia akan tertarik ke sana. Green tourism tadi. Daripada ke modern yang spot selfie itu udah basi bagi mereka. Mereka itu udah di negaranya udah 10 tahun ke depan. Jadi dia itu pengen lagi back to nature, kembali lagi ke alam. Dia udah melewati masa modern tersebut. Seperti itu. Terus diajak bersepeda, misalnya di kampung-kampung, pasti laku. Sediakan aja sepeda. Sepeda yang unik misalnya, catnya menarik, terus ketika itu seragam ya mungkin pakai caping, ya biar propertinya pas gitu untuk difoto, nah itu pasti mereka mau. Orang udah kembali ke zaman itu ya. Kemudian ada virtual atau augmented reality, itu semua teman-teman pasti tidak jauh-jauh dari barcode. Jadi teman-teman kuasailah IT, itu sangat penting. Sebenarnya ada 3 hal ya yang paling penting itu. Teman-teman bisa menguasai public speaking, itu pasti akan bisa bernarasi di tempat wisata. Kemudian IT, kemudian apa? In English. English itu sangat penting. Teman-teman bisa menguasai, nggak harus bahasa Inggris saja, atau bahasa asing lainnya boleh. Kuasailah satu bahasa asing lainnya, dan teman-teman akan merasakan dampak tersebut. Pasti akan terpakai, karena kita punya nilai value. Gitu ya. Nah, saya punya em, kata 2 kata itu tourism is not just about visiting, it's about value. Jadi tempat wisata itu bukan hanya tempat berkunjung, tapi kita bisa mencari nilai. Nah, itu buat teman-teman yang penasaran, ini bisa banget untuk ada kembali
stagnasi yang apa yang kita harus lakukan. Nah, ini semuanya ada di dalam manajemen persata. Jadi buat teman-teman yang penasaran selanjutnya itu bisa kontak ke link dari media angkasa ataupun udah ini ya, terlink semua ke Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Teman-teman bisa kontak. Ke saya pun juga boleh, teman-teman. Monggo. Ini sudah dipublish. Jadi semuanya itu butuh apa? Manajemen yang baik. Tourism kalau dibiarkan aja hancur. Tapi kalau di manage, dia akan menarik. Gitu. Ya, itu sekian dari saya. Ini ada beberapa kontak sosial media saya. Itu saya di Aisyah Nadia dan ini saya baru baru mau mengusulkan untuk khusus edukasi. Itu saya udah bikin namanya itu dengan Ibu Aisyah karena saya background sebagai akademisi. Kemudian kita tidak hanya berakhir di webinar ini aja, kita masih bisa kolaborasi tentunya ke depannya, karena kita perannya harus saling ini ya, tadi lintas generasi saling collab gitu. Teman-teman bisa menjaga silaturahmi lagi kita untuk ke depannya di sosmed, kita masih bisa berteman dan sebagainya, yang penting kita saling menanyakan kabar. Nah, untuk itu sebelumnya mungkin nih saya mau share ke linknya aja kali ya. Masih ada waktu nggak ya, Mbak? Masih ada Ibu? Oh iya, oke. Mana ya cara share-nya? Oh iya, ini saya share di room chat aja. Nah, nih si para Gen Z, ayo dong isi. Ini ada games. Ayo coba, coba apa ya? Boleh diklik. Nah, kalau enggak nanti saya akan tampilkan kodenya. Ini kodenya 566666956. Boleh dimasukin dengan namanya teman-teman. Ya udah diklik gitu. Udah bisa diakses. Kasih tahu di room chat ya kalau ada yang belum bisa akses. Ya, kayaknya mudah ya. Itu cuma tujuh, tujuh pertanyaan games. Jadi sangat mudah untuk teman-teman menjawab. Ini karena udah dunianya sendiri ya. Ini saya harusnya mau share hasil jawabannya teman-teman. Ini tinggal yang last ya. Last page dalam slide PPT. Ini belum bisa di-share.
Ya, jadi kita nggak jauh dari teknologi. Banyak sekali memang teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk collaboration dengan hal-hal tersebut. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dengan baik dari hal tersebut. Jadi kita harus ambil dampaknya positif ya. Jangan pariwisata ini, ibu ini ada wisata misalnya apa ya, wisatawan datang ke sini dengan bawa minuman keras. Nah, kita buang yang negatifnya, tapi kita ambil collaborationnya, positifnya. Kita bisa berbicara in English dengan bule tersebut. Nah, itu juga termasuk eh, ini ya, penambahan wawasan untuk kita. Paling gitu ya. Misalnya ada terkendala untuk sharing lagi hasil dari teman-teman. Sepertinya loading ya. Saya akan lihat tadi sepertinya ada pertanyaan ya. Atau monggo mungkin dari host dulu. Paling itu aja presentasi dari saya. Nanti saya akan tampilkan ketika udah bisa sinyal ya, atau nanti bisa disampaikan lewat host aja. Ini sepertinya lagi tidak bisa ditampilkan. Windows not share application. Oke. Ini ada kendala di jaringan, tidak masalah. Yang penting itu udah sampai di presentasi akhir. Itu untuk happy-happy aja biar teman-teman, ya kuncinya hidup tuh harus bahagia ya. Teman-teman berwisata itu harus pulangnya happy dan teman-teman udah mau menguasai nilai-nilai poin apa aja ketika sampai di tempat tersebut. Paling itu aja dari saya. Saya mau pantun lagi lah ditutup ya, dibantu cakepnya ya. Oke, ke Pekanbaru membeli good time. Cakep. Halo teman-teman baru, see you next time. See you next time. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Aisyah atas pemaparan materi yang begitu inspiratif dan dapat membuka wawasan baru bagi kita semua ya Bapak Ibu semua, yang pastinya dengan tema peran Gen Z dalam manajemen pariwisata masa depan yang kreatif dan berkelanjutan. Tak hanya menambah pengetahuan, tapi juga menambah semangat kita untuk menciptakan pariwisata yang inovatif dan berkelanjutan di masa depan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab saja ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya bisa nih menggunakan fitur raise hand-nya. Ya. Baik, Mbak Augi sepertinya mau bertanya. Silakan Mbak Augi. Ya, monggo. Halo Ibu. Ya gimana? Ya, kebetulan yang nanya Augie sendiri, Augie juga pengen nanya nih. Iya, boleh. Boleh ya Bu ya? Jadi pertanyaan Augie itu Ibu, untuk Gen Z yang sedang merintis, punya kerjaan tetap, akan tetapi mencoba untuk memulai bisnis di bidang tour travel. Nah, menurut Ibu bagaimana Gen Z mempengaruhi tren perjalanan di industri tour travel? Oke. Ini langsung dijawab aja ya berarti ya. Eh, di dalam Gen Z yang harus di dalam struktur travel itu karena teman-teman jiwanya itu petualang. Jadi teman-teman tinggal langsung ke lapangan, teman-teman akan tahu harga-harga di lapangan seperti apa. Teman-teman bisa manage itu di range dibuat Excel nantinya. Nah, ketika ada turun, teman-teman akan kolaborasi pertama akan ketemu resto. Teman-teman akan makan nih nanti ketika membawa tamu gitu. Terus teman-teman akan membawa, terus tamu nanti inap di mana? Nah, teman-teman kerjasama sama hotel. Nah, tamu menuju ke sini pakai apa? Transportasi. Kalau nggak pesawat, kereta. Kalau nggak mobil. Itu teman-teman udah kuasai. Terus apa lagi ya? Tempat wisata. Teman-teman harus update harga. Jangan sampai teman-teman pakai harga yang 2020, 2017. Sekarang 2025 pasti berubah, entah naik, entah turun. Itu fleksibel. Jadi seperti itu, teman-teman bisa melihat hasil daripada teman-teman itu mau dibawa kemana nih arah tour and travel tersebut. Jadi kerjasama dulu.
Nah, ketika udah empat itu diajak kerjasama hotel, resto maupun yang lain, teman-teman udah bisa mendirikan sebuah tour and travel dan teman-teman akan dibuat packing. Ini teman-teman butuh kemana. Nah, tinggal teman-teman tahu mereka ini mau dibawa ke open trip dengan harga yang murah atau dengan harga yang berkualitas dengan fasilitas yang memadai. Jadi semuanya teman-teman bisa mengkolaborasikan hal tersebut. Paling seperti itu ya. Itu ketika teman-teman ingin merintis dengan usaha tour and travel. Jadi teman-teman harus tahu lapangan, jangan sampai kita ditipu sama orang di lapangan ya. Kita misalnya menggunakan freelance, saya pernah itu mendapatkan guide yang freelance, terus ketika ketika di lapangan itu ternyata guide di lapangan membuat harga yang dua kali lipat dan separuhnya masuk ke satunya. Nah, itu juga harus dihindari. Bagaimana cara menghindari hal tersebut? Jadi teman-teman harus tahu di lapangan kuncinya itu. Update di sosmed juga. Walaupun misalnya ada kendala tidak bisa up ke lapangan ya teman-teman harus update di sosmed. Itu kuncinya Mbak Augie. Oke, ada lagi pertanyaan Siap, atau Ibu. mau Makasih banyak, Ibu. Luar biasa. atau ada lagi teman-teman monggo silakan. Ada nih Bu di room chat ya Ibu, izin sini dibaca ya Ibu. Oke. Dari Ibu Kurnia Putri, izin Ibu, saat ini karena kemudahan dalam bermedia sosial telah membantu kami saat ingin berpariwisata seperti saat akan membooking, travel, penginapan, ataupun destinasi. Namun, sering juga terjadi kasus penipuan di saat membooking penginapan travel atau destinasi ya Ibu. Menurut Ibu, bagaimana kita bisa mengatur sebuah perjalanan wisata tanpa takut mengalami penipuan walaupun semua pemesanan dilakukan melalui media sosial. Bagaimana Ibu? Oke, pertanyaannya bagus. Terima kasih nih yang bertanya Mbak Kurnia Putri ya. Oke, yuk atas pertanyaannya. Ini bagus ya. Apa saja hal yang harus kita wanti-wanti sebelum ditipu ya? Kita kan nggak ada yang tahu ya. Ini nanti kita mau ditipu nih. Nggak jadi nggak ada yang tahu. Kita udah masuk dulu ke dunianya baru tahu kalau kita ditipu hal tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita lihat testimoninya dulu. Misalnya hotel. Hotel kita udah booking di hari misalnya 3 hari ke depan di hotel A dengan harga sekian. Udah transfer nih. Nggak taunya sampai di sana room yang kita booking nggak ada. Wih, zong nih. Kita tinggal di mana nih nanti ketika udah sampai berwisata di daerah tersebut. Nah, jadi kita akan lihat dulu testimoninya. Disitulah peran Gen Z ketika berkunjung kemanapun, dia akan selalu membuat testimoni di Google Maps-nya. Atau di kan ada ya Google di situ yang bisa bahkan itu dapat poin ya. Kalau poinnya udah banyak nanti teman-teman akan mendapat reward gratis apa gitu, pergi berkunjung atau poin tiket atau hotel atau penginapan yang lainnya. Itu seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika nanti testimoninya terlihat hasilnya, dia akan membantu yang lain agar tidak jadi penipuan. Dengan bintang satu aja orang udah ngerti, nggak akan mau ngambil. Tapi ketika udah bintang 3, 4, 5 itu akan, oh iya ini pernah di didatangin orang nih. Jadi orang banyak maunya ke sana dan udah ngerti wanti-wantinya. Kuliner di sana lebih khas apa, terus roomnya apa, view-nya apa, base-nya. Itu bisa, udah ada yang pernah berkunjung. Jadi kita belajar dari pengalaman orang. Jangan sampai kita soal-soal nih datang, gue penjaga laut nih. Atau aku penguasa di daerah sini ya, aku paham semua. Nggak bisa. Dia akan lihat dulu pengalaman sebelumnya. Oh, ternyata jalan di sana buntu ya. Percuma untuk sampai ke sana gitu ya. Jadi akan lihat itu bisa salah satu tips ketika mau booking aplikasi apapun itu lihat dulu testimoninya. Walaupun gambarnya bagus. Gambar tuh bisa ditipu teman-teman. Tapi ketika testimoni yang teman-teman lihat tuh nggak harus satu. Bandingkan dulu, compare ada sekitar mungkin 3 sampai 5. Oh ya, ini udah oke. Lebih banyak nggak oke nih. Ya udah cancel, kita cari tempat lain. Jadi seperti itu teman-teman bisa paparkan dengan testimoni tersebut itu adalah salah satu tips sih kalau menurut saya. Terus kalau yang lain apa ya? Pengalaman itu mungkin bisa dilihat di YouTube, itu bisa jadi. YouTube kan lebih real ya. Halo guys, nggak enak banget nih lauknya di sini. Ternyata lauknya itu udah dari 2 hari yang lalu terus dipanaskan lagi ikan-ikan bakar yang di tepi pantai ini. Nah, itu juga nggak enak.
itu juga teman-teman bisa sampaikan hal tersebut. Eh, Kemudian ada lagi Mbak Kurnia mungkin tambahan tipsnya. Ini tadi pembookingan travel, destinasi penginapan ya. Destinasi. Kalau destinasi yang tadi, lihat iklim ya. Iklim tuh harus benar-benar dilihat. Jangan sampai ke teman-teman datang ke air terjun pas lagi kemarau. Airnya nggak akan terjun. Itu kan salah, zong. Teman-teman udah jauh-jauh ke atas atau masuk ke pelosok daerah. Karena jalan menuju air terjun itu pasti nggak akan ada yang aspal mulus gitu, nggak ada. Pasti akan melewati jalan setapak dan sebagainya barulah sampai. Nah, ketika sampai sana teman-teman duar, iklimnya ternyata, oh iya, cuma saya datang ke sini. Nah, itu teman-teman harus lihat dulu. Gitu. Jangan sampai kita datang cuma karena viral. Sia-sia. Nanti teman-teman akan apa ya? Misalnya pengen lihat keestetikan foto yang ada lautan kepala manusia di belakangnya. Paling gitu. Begitu Mbak Kurnia Putri. Mungkin ada tanggapan atau yang lain. Mbak Fik. Ada lagi ini kayaknya masih ada ya di bawah. Udah ya. Mbak Ila. Mungkin monggo hostnya bisa bacakan. Bisa Ibu, dari pertanyaan Mbak Ila ya Ibu, bagaimana nih Bu pandangan Ibu mengenai sejauh mana Gen Z memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong transformasi industri pariwisata ke arah yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan. Oke. Gen Z di sini, terima kasih pertanyaannya keren banget ini. Wih, keren ya. Gen Z itu memang di luar Nurul Fikri ya kalau dibilang. Pertanyaan luar biasa. Eh, Kita gunakan apa? Nih, smartphone. Jadikan hal itu sebuah personal branding. Jadi itu tidak akan menguntungkan destinasi tersebut atau daerah tersebut, tapi itu juga menguntungkan kita. Personal branding kita naik. Ketika ada, oh iya, ini wisatanya baru dibangun nih. Oh iya, ini baru dirintis. Oh iya, ini pemuda-pemuda semua loh. Ternyata yang jual-jual juga pemuda di sana. Oke, kita hargai dengan apa? Buat video yang sebagus mungkin atau seestetik mungkin, kemudian dikolaborasikan dengan video yang lainnya. Lihat orang yang melakukan, harus ada subjeknya ya, orang yang datang itu ekspresinya seperti apa, apakah mengecewakan. Kan ada ya yang barbar sekali, misalnya kuliner. Dia makan misalnya sop iga yang baru buka di tempat kuliner destinasi tersebut. Udah, dia makan dengan ekspresinya yang wah dan pengen nambah lagi semangkok, dua mangkok. Atau mungkin misalnya bakso, bakso yang di packing mungkin sebesar, ada yang lagi viral tuh ya, sebesar bola, ketika dibelah lagi di dalamnya ada bakso lagi, bakso beranak lagi ya. Dan itu sangat besar sekali, porsinya bisa sebaskom. Nah, itu bisa untuk segrup, misalnya datang 4 orang atau 6 orang, ya diletakkan di meja itu bisa berbagi. Tapi orang kejar apa? Foto. Ketika udah nyampe, foto dulu makanannya. Iya nggak? Tapi nggak mau di langsung dicip. Yang penting foto seestetik mungkin, udah upload. Di situ peran Gen Z sangat berpengaruh. Dengan uploadan foto-foto yang estetik tersebutlah yang akan membantu personal branding di daerah atau destinasi tersebut naik. Paling gitu. Gitu, Mbak. Mungkin ada Baik Ibu, tanggap. terima kasih ya Ibu. Ini Ibu ada pertanyaan terakhir ya Bu. Eh, dari Pak Brandoye, untuk saat ini destinasi wisata yang cocok untuk Gen Z, apa apakah pemberdayaan komunitas di wisata desa adat atau yang menawarkan kemewahan modern seperti mall? Ya, oke, mantap tuh. Itu udah pertanyaan yang tadi ya dibahas tadi yang internasional ya. Ini enggak, pertanyaan nggak tingkat nasional lagi ya, udah keluar. Karena apa? Orang wisatawan yang datang itu tidak akan mencari hal modern lagi. Karena modern itu udah dilakukan dia di luar negeri. Atau misalnya orang lokal itu udah merasakan duluan. Jadi sekarang yang dibutuhkan itu adalah back to nature. Kembali ke alam. Dengan alam, dia akan mempacking misalnya ngopi
dengan view tebing atau view alam atau view apapun, misalnya pas sunset atau pas sunrise, itu menjadi nilai jual hal tersebut. Itu akan menawarkan apa? Membangkitkan komunitas yang ada di daerah tersebut. Itu adat-adatnya terbangunkan, mungkin budaya-budayanya, makanan-makanannya terangkat. Misalnya di sana terkenal dengan mendoan atau bakmi atau misalnya asam pedas atau itu semuanya akan naik. Bukan sebagai lauk di rumah aja, tapi itu akan meningkatkan kesejahteraan komunitas tersebut. Dia akan kerjasama dengan ibu-ibu P3K ibu PKK yang ada di daerah tersebut kerjasama, ini ada wisatawan datang, tolong masak ya. Nah, rata-rata kan ibu-ibu yang bisa masak hal tersebut. Kerjasama, terus ini, kamu nanti bagian parkir ya, kamu bagian ini. Nah, itu komunitas, itulah yang dibutuhkan. Jadi, untuk kedepannya teman-teman lebih, kalau istilahnya itu adalah community based tourism. CBT yang terkenal sekarang. Jadi untuk pariwisata berkelanjutan, komunitas tersebutlah yang akan meneruskan ke generasi-generasi berikutnya. Mall itu apa ya? Bukan barang mewah yang itu bisa dilakukan kapanpun. Mall di Sumatera sama mall di Kalimantan, mall di Papua itu tetap juga nama mall. Yang dijual apa ya? Ada parfum, ada tas, ada baju. Hal itu sama kan? Produknya sama. Tapi ketika kita bisa menjual produk kuliner asam pedas kita cari di Papua itu pasti nggak ada. Sama papeda yang ada di Papua kita cari di Jawa sulit. Karena apa? Nggak original yang memasaknya atau yang menggunakannya tersebut. Jadi lebih baik itu datang ke daerahnya langsung untuk menikmatinya. Orang nggak mau misalnya nasi Padang makan di Jawa misalnya, dia tetap pasti manis. Karena apa? Bukan orang yang langsung yang akan berkecimpung di lapangannya. Jadi lebih baik itu datang ke orang pembuatnya. Itulah ada istiadat yang sering masih dipertahankan. Kalau di mall dengan barang-barang mewah mudah didapat ya. Kita mau nyari ayam geprek, KFC, kayaknya sama semua. KFC bentuknya ya tetap ayam crispy yang dibalut dengan tepung. Itu semuanya sama. Atau baju-baju di mall ya sama juga di beberapa daerah seperti itu. Jadi kayaknya kalau sekarang ke depannya Gen Z itu udah back to nature, dia bisa mempromosikan alam yang ada, itu bahkan banyak ya yang apresiasi desa wisata Indonesia atau ADWI yang dimana pemenangnya itu dikolaborasikan dengan pemuda-pemuda setempat sehingga itu akan naik desa wisata tersebut dan itu akan maju. Orang-orang tua di daerah tersebut hanya bisa menonton karena mereka udah nggak bisa zamannya lagi untuk menggunakan teknologi, Google Form, cara menggunakan Zoom, atau ini pasti mengetik itu hanya dengan satu jari dan sebagainya. Bukan salah mereka, tapi memang generasi mereka tidak melalui hal itu zaman dulunya. Sementara kita lahir udah langsung ada teknologi, laptop, udah ada HP, tablet, dan sebagainya. Jadi mau nggak mau kita harus berhadapan terus. Nah, tapi dengan teknologi tersebut kita gunakan kembali lagi ke back to nature, kembali ke alam. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas jawabannya ya Ibu. Siap, sama-sama. Ada lagi? Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk bertanya. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber hebat kita bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik. Baik, Ibu, apakah ada statement closing nih, Bu, kesimpulan terkait webinar kita, Ibu? Ya, beberapa statement tentang pariwisata. Pariwisata itu nggak pernah ada matinya karena setiap orang pasti butuh wisata. Oke, jadilah generasi yang bervalue gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih ya, Ibu, atas materi yang udah dipaparkan ya, Ibu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan izin Bapak Ibu semua, saya Cynthia Pilia Faiza akan menyerahkan kembali kepada Augitania Putri. Mbak Augitania Putri dimohon dengan segala hormat. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Cindy Aprilia dan tentunya narasumber keren kita, Bu Aisyah. Terima kasih Ibu telah memberikan ilmu yang luar biasa yang sangat bermanfaat, terutama untuk generasi Gen Z dan untuk saya pribadi pastinya karena
kebanyakan problem yang dihadapi Gen Z ini moodnya ya Bu ya, Ya, mood lebih berat menghadapi moodnya ketimbang daripada udah pekerjaannya. nggak mood beli maca dulu. Sangat luar biasa sekali, apalagi dengan tema kita hari ini pariwisata Gen Z itu yang dimana pengen liburan tapi moodnya gimana gitu, terkendala dengan biaya, dengan mood banyak sekali. Jadi di sini untuk itu buat teman-teman yang ingin membeli buku, ibunya kebetulan ibu juga menerbitkan buku di sini ya Bu ya, menerbitkan buku yang luar biasa bermanfaat untuk kita semua. Bisa langsung di check out di Shopee kita, e-commerce kita pastinya, atau langsung hubungi admin. Dan kami Angkasa Media Literasi juga punya 5 paket penerbitan. Ada penerbitan hemat, paket tunggal, paket konversi, paket ghostwriter, dan paket kolaborasi pastinya, di mana kami akan membantu penulis-penulis untuk menerbitkan karya-karya yang luar biasa yang nantinya juga akan bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Gak hanya generasi Gen Z, tapi juga ada generasi Alpha ya Bu ya, yang akan dihadapi oleh dunia saat ini. Jadi saya Ogi Tania Putri selaku General Manager Angkasa Media mengucapkan terima kasih untuk para audiens, narasumber kita, moderator keren kita di acara pada pagi hari ini. Lebih dan kurang kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu, terutama narasumber kita dan para audien yang hadir. Saya Ogi Tania Putri mengucapkan dan mengundurkan diri sebagai panitia acara, mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Kami akan melakukan dokumentasi. Oke. Jangan lupa dipesan ya. Boleh nih teman-teman, ibunya boleh tunjukkan bukunya Ibu. Boleh banget ya. Ya, di depan mukanya Ibu, di depan badan, biar kelihatan. Oke. Rada sedikit ke bawah Ibu. Oke. Luar biasa. Sudah sampai bukunya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Terima kasih. 3. Oke, terakhir kita video ya, Ibu-ibu. Mohon maaf saya video. Sampai bertemu kembali lagi semuanya, narasumber dan audien yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa live dari acara webinar kita. Terima Jangan lupa kasih. memesan buku dari Bu Aisyah ya Bapak Ibu. Kita punya promo spesial. Kalau pesannya di saat waktu live itu diskon 10%. Kapan tidak? Cuma hari ini. Ayo guys. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Aisyah. Bagi Bapak Ibu yang belum isi absen, dimohon untuk isi absennya ya Bapak Ibu. Kami sudah ngirimkan melalui room chatnya. Dan tak lupa, Bapak Ibu juga masuk ke dalam grup WhatsApp kami ya Bapak Ibu, agar mempermudah panitia untuk mengirimkan sertifikat, video, ataupun materinya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Industri pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya suatu bangsa. Dinamika yang terjadi di dalamnya menuntut adanya pemahaman mendalam, tidak hanya mengenai atraksi wisata itu sendiri, tetapi juga bagaimana pengelolaan dan pemasaran destinasi dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Manajemen Pariwisata, karya Isyah Astinadia Siregar.